Bang Martin, langsung kepada Anda, kata senior Anda nih, Bang Palmer, biarlah adik-adik ini dulu nih yang bersuara. Silakan Bang Martin. Izin Bang Palmer, biar saya tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh rekan ini yang menurut saya lompat-lompat ya. Kenapa saya bilang lompat-lompat? Bahwa yang pertama tadi dia mengatakan rasionalitas, ya, rasionalitas berdasarkan hukum, tidak boleh dengan emosi, masyarakat harus tenang, percayakan kepada hukum. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Palmer bahwa jaksa itu perwakilan negara, mewakili kepentingan umum dan juga korban. Sudah tupoksi mereka ya mendakwa, menuntut terdakwa itu berdasarkan kepentingan negara dan juga korban dan masyarakat. Jadi tidak boleh juga kita batasi. Nah, saya paham memang rekan Rasmala ini kalau berbicara mengenai rasionalitas ya, menurut mereka ini kan parameternya seluruh kliennya harus bebas. Tapi ya nggak begitu juga rekan, ini kan ada sistem peradilan, jadi biarkanlah sistem ini bekerja tanpa kita membatasi. Lalu ya, mengenai konsep kesimpulan jaksa, ini juga rekan Rasmala salah mencermati apa yang saya sampaikan. Jaksa dalam hal ini kesimpulannya adalah perselingkuhan, tidak mempercaya ada kekerasan seksual. Jadi tidak related kalau kita bahas kekerasan seksual. Yang dibahas itu adalah apakah tuntutan Putri terlalu ringan atau terlalu berat atau memuaskan, yang dibahas itu. Nah, saya tarik kesimpulan dari keyakinan jaksa yang mengatakan bahwa ya tidak ada kekerasan seksual, namun yang ada perselingkuhan. Oleh karena itu, sehubungan dengan pasal 340 terbukti sah dan meyakinkan, dan juga kesimpulannya perselingkuhan, padahal Putri mengatakan kepada Ferdy Sambo terjadinya pemerkosaan, menurut kami biang kerok dari kejadian ini adalah Putri Chandrawati, sehingga dia harusnya dimasukkan juga perannya sebagai pemicu. Tidak bisa disamakan dengan penyerta yang lain, gitu rekan ya. Lalu yang ketiga rekan, mengenai kekerasan seksual ya. Kita harus cermati pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2022. Korban dan pendampingnya apabila ada dugaan kekerasan seksual ataupun mengalami kekerasan seksual harus segera melaporkan. Kan kemarin sudah melaporkan, tapi di SP3 diganti lokus dan tempus. Lapor lagi aja. Biar apa? Biar clear permasalahan ini, nanti kami juga bisa mengadvokasi supaya kita bisa sama-sama tahu ada nggak atau tidak barang itu. Nah yang terakhir gini, Mbak Rati sama Mas Fadil, saya challenge Putri Chandrawati, saya challenge para penasihat hukumnya untuk segera melaporkan. Ini challenge dari keluarga loh, biar kita bisa mendapatkan keadilan substansif dalam hal ini. Kenapa? Supaya jangan lagi jadi isu-isu yang digoreng, sehingga harkat dan martabat keluarga itu hancur. Kalian harus perhatikan itu juga. Jadi jangan kalian ingin mendapatkan keringanan, tapi kalian terus serang gitu harkat martabat orang. Nggak boleh begitu rekan. Ya, demikian, terima kasih. Baik, oke. Oke, kita akan mendengarkan dari Bang Palmer, gimana nih Bang? Iya. Jadi, udah pas. iyalah, dari sisi advokat ya tentu dia akan berusaha lebih mereduksi emosional publik, emosional hakim, semua pihak. Itu tugas dia lah, ya kita hormatin itu dan saya kira masih dalam batas yang wajar ya. Dan saya harapkan betul juga pengacaranya para terdakwa ini mampu menyajikan data dan argumentasi yang kuat. Jadi sampaikan oleh Rasa Melaritono. Karena kemarin kan masih ada sidang yang namanya sidang tertutup. Supaya masalah memang sedikit kita mesti sadar lah. Kalau meninggalkan satu catat masalah selingkuh kayak entah pemerkosaan. Karena Putri Chandra mengaku di persidangan itu dia diperkosa loh. Jadi ini kan meninggalkan cacat besar ini bagi. Sedangkan JPU kan menyingkirkan itu. Sudah menyingkirkan, malah mengalihkannya ke perselingkuhan. Nah ini pula menggunakannya alat bukti yang sudah standar, bukan standar alat bukti lagi kan. Baik korban maupun pengacaranya ini nggak terima itu gitu loh. Ini apa-apaan, jaksa publik pun. Jadi jaksa sebenarnya saya memahaminya dia itu seperti menentukan apa motivasi daripada pembunuhan ini. Dan nggak terungkap, dia mesti carilah sedikit pembenar. Karena dia mau pakai pemerkosaan, sudah di SP3, terbentur dia secara yuridis, gitulah. Terus kalau dia mau pakai misalnya keterangan yang simpel hanya pengakuan Putri, satu pengakuan, ya kan, terus nggak didukung dengan pembuktian yang lain. Yang lebih parah lagi, Sambo sendiri tidak pernah bersaksi, tidak pernah dituturkan oleh Sambo. Gak tahu dalam sidang tertutup nanti kita dengar ya, kita dengar barangkali di pledoi
akan diungkap bagaimana perselingkuhan ataupun pemerkosaan itu. Karena Putri Itu Sambo perlu menurut Anda? perlu, karena itu sudah meninggalkan suatu lontaran yang menjadi buah bibir sekarang ini. Sekarang kan jaksa buah bibir nih. Iya. Kemarin juga saya bilang sebentar lagi jaksa akan buah bibir. Beneran aja terbukti. Karena apa? Kalau dia tidak konsisten menjadi agent daripada keadilan masyarakat, keadilan negara, dan keadilan hukum itu sendiri, dia akan menjadi buah bibir. Yang menjadi masalahnya disparitasnya ini aja. Terlalu jomplang gitu loh. Jadi kalau pandai memanage, ya apa sih ya parameternya? Ya saya juga tidak punya parameter soal itu ya. Saya sorry to say bahwa tidak punya parameter itu. Gimana rasanya itu subjektivitas, karena tadi kalau saya dikatakan bahwa semua yang menyangkut pembuktian harus dibedakan ketika menjatuhkan tuntutan. Bang, besar ringannya. apa yang menjadi pertimbangan hakim? Karena masyarakat menginginkan PC sama aja seperti Sambo, 20 seumur hidup di sana. Ya. Jadi biasanya kan dipertimbangkan mengenai jasa-jasa dia selama, kalau dia mantan pegawai negeri atau mantan abdi negara. Nah, tetapi kalau melihat itu semua menjadi satu kesatuan, hakim tidak bisa menuturkan paling ringkasan-ringkasan kecil yang standar menurut rumusan hukum. Sebab kalau dia liar pun memberikan pertimbangan yang aneh-aneh, nanti dia akan diperiksa komisi judisial. Kenapa bikin pertimbangan yang membuat publik ribut, gitu kan? Ngomong soal persidangan di luar aja udah ramai jadi juga nanti kemarin. rasa keadilannya itu nanti kita lihat apakah nanti ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan, apakah terus dipertahankan. Seberapa tuntutan jaksa ini menjadi acuan hakim dalam memutuskan nanti, gitu ya? Jaksa pada umumnya, kalau saya ambil tren pengalaman saya 42 tahun ya, khususnya pidana ini, biasanya ya kalau yang paling berat hukumannya itu adalah yang terkait ada tingkat peran sadisme. Itu satu. Kalau pidana ya, tingkat kesadismeannya. Baik. Tetapi sekarang kan kita mengenal hukum baru nih, yang namanya justice collaborator. Nah, ini ditambah lagi, dituntut si justice collaborator yang notabene di benak publik di masa para pakar itu harusnya yang paling rendah di antara, karena dia kooperatif gitu misalnya. Karena sumbangsihnya lah membuka kasus ini sehingga kita bisa melihat Sambo, Putri Chandra dan lain-lain. Orkestranya itu demikian besar gitu kan. Orkestra sabunnya begitu besar. Dan itu harusnya juga biasanya kan, kalau itu kan tidak dijelaskan di dalam pertimbangan putusan, dibilang berbelit-belit, nah itu kira-kira. Ya dia mempersulit, termasuk ya orkestra mulai dari penyidikan, ngarang buat tembak sampai menembak. obstruction of justice ya. Iya, termasuk meninggalkan cerita ini tadi, pemerkosaan ini. Sebab pengalaman saya beberapa kali kasus pemerkosaan, sorry to say, 1 lawan 1 tidak terjadi pemerkosaan, kecuali diikat dan dibius. Geser aja itu pantat sedikit, nggak masuk barang itu. Baik, kita juga tetap masih ujungnya ada di hakim nanti ya, akan menentukan seperti apa. Kita masih menunggu ya, Bang. Ya, terima kasih banyak, Bang Palmer. Terima kasih, Bang Rasa Mala, Bang Martin. Ini abang-abang kita juga, Bang Rasa Mala Aritonang dan juga Bang Martin Lukas Simanjuntak. Terima kasih, sukses untuk Anda berdua. Ya.